Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat merayakan Pesta Kristus Raja semesta alam hari ini. Gereja merayakan hari raya ini untuk menghormati Yesus yang adalah Raja semesta alam. Ketika hari ini kita merayakan pesta Yesus Kristus Raja semesta alam, justru Injil menunjukkan kepada kita sekalian, Injil Lukas, satu gambaran yang berbeda. Satu keadaan yang tidak mirip gambaran seorang raja yang menurut ukuran dunia. Dalam Injil kita boleh merenungkan bersama bagaimana pengalaman Yesus di kayu salib. Dia harus tergantung di sana, dipaku di kayu salib, dia diolok-olok, bahkan dikelilingi oleh orang-orang yang menantangnya. Mereka mengatakan, kalau engkau betul-betul adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Namun justru di kayu salib itulah kerajaannya dinyatakan dengan paling nyata. Dari atas salib inilah kerajaan Kristus sungguh-sungguh dinyatakan kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mau menimbah kekuatan rohani sebagai bahan refleksi hari ini untuk kita semua ketika kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Yang pertama, kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Yesus sendiri pernah berkata kepada Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Injil Yohanes bab 18 ayat 36. Maka raja sejati tidak memerintah dengan kekerasan, kekayaan, atau kekuasaan politik, melainkan dengan kasih yang mengampuni sampai akhir. Di salib, Yesus tidak turun untuk membuktikan kuasanya, tetapi tetap tinggal untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, raja yang berkuasa dari kayu salib. Di atas kayu salib tertulis INRI. Tulisan yang menunjukkan identitas Yesus. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Ini ejekan bagi manusia. Tetapi bagi Allah, itu adalah pengakuan yang resmi, pengakuan yang otentik, bahwa Yesus adalah benar-benar Raja dan taktanya adalah salib. Dari kayu salib itulah dia menaklukkan dosa, maut, dan kuasa-kuasa kegelapan, bukan dengan pedang, tetapi dengan darah dan pengampunan. Pengampunan yang lahir dari kasih-Nya yang luar biasa. Kuasanya justru tampak di sana. Poin refleksi yang ketiga, Yesus adalah Raja yang mengampuni musuhnya. Di tengah penderitaan yang maha dahsyat itu, Yesus berdoa,
"Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Raja sejati tidak membalas dendam. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan mengampuni. Kuasanya terbesar justru ketika dia tampak paling lemah. Dan yang keempat, raja yang membuka pintu surga bagi para pendosa. Dan kepada penyamun yang bertobat di sebelahnya, yang disalibkan bersama Yesus, Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kerajaan Kristus itu adalah kerajaan rahmat. Tidak perlu deretan prestasi, pencapaian demi pencapaian, bahkan tidak perlu prestasi rohani. Tapi cukup satu kali mengakui Yesus sebagai Tuhan. Di akhir hidup pun pintu surga terbuka lebar bagi siapa saja. Keterbukaan, kerendahan hati, kesadaran mengakui Yesus sebagai Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, tantangan bagi kita hari ini, apakah kita masih mencari raja dalam bentuk kekuasaan, popularitas, harta, kenyamanan, harga diri, atau kita mau mengaku Yesus sebagai raja, bahkan raja yang sejati dalam hidup kita, yang memerintah melalui salib, kerendahan hati, dan pengampunan? Benar, kita masih berada di dunia ini yang pasti membutuhkan segala sesuatu. Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita menjadi raja-raja kecil untuk diri kita. Bahkan dengan cara yang kurang elok, kita sok berkuasa. Kita menunjukkan diri bahwa kitalah yang paling benar. Inilah raja-raja kecil yang kita ciptakan. Egoisme. Kemanusiaan kita seolah-olah runtuh. Kita hidup di dalam persaingan. Kita hidup dalam suasana di mana orang saling balas dendam, iri hati, perseteruan, dan lain sebagainya. Bahkan orang bisa menciptakan situasi yang sama sekali tidak membawa berkat, tidak membawa damai. Karena masing-masing orang berusaha menjadi raja bagi orang lain. Maka di pesta hari ini, Yesus Kristus Raja semesta alam, kita mau belajar tentang kerendahan hati dan pengampunan itu. Semoga kita yang diberikan kepercayaan untuk memimpin, pimpinlah orang-orang yang selayaknya dipimpin dengan kasih. Sekali lagi, yang diserahi tanggung jawab, tugas dalam ranah apapun, jadilah pemimpin-pemimpin yang rendah hati. Bukan raja-raja yang memerintah dengan kekuasaan. Ingat, semua kita sama berharga di mata Tuhan. Kita punya martabat anak-anak Allah. Dan mereka yang dipimpin pun belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati.
Dan semoga hati Yesus, Raja semesta alam itu sungguh-sungguh menguasai hati kita, keluarga-keluarga kita, bangsa dan dunia ini, supaya damai itu tetap tumbuh. Damai itu tumbuh melampaui segala hal yang dengan cara dan intriknya ingin meredupkan hal-hal baik ini. Hari-hari ini kita ketika membuka mata melihat situasi bangsa kita, dunia kita sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita digempur oleh sekian banyak informasi yang tidak benar. Dan sekali lagi kita berselancar di sana, kita masuk dalam pusaran permainan informasi, komunikasi yang kadang-kadang menyesatkan. Hati-hati Bapak Ibu. Semoga kita melihat dengan mata iman. Semoga mata rohani yang Tuhan percayakan kepada kita, kita celikan untuk melihat dengan cara pandang baru. Semoga kita tidak berada dalam pusaran itu dan menjadikan kita orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kalau kita menyuarakan kebenaran, suarakanlah kebenaran. Tetapi sekali lagi, semoga Yesus Raja semesta alam yang penuh kasih, pengampunan, dan solidaritas itu menguasai seluruh diri kita. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan berkat darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Inilah Raja Damai, Raja Pengampun, dan Raja yang ambil bagian dalam seluruh sejarah hidup kita manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.